Kita akan tanyakan satu pertanyaan yang ini justru mungkin dibutuhkan teman-teman. Ya. Jadi jenis kambing yang bersifat koloni itu kan tentunya tidak tertutup hanya jenis ini dong Pak ya? Semuanya. Semuanya ya. bisa kan? Semuanya bisa. Oke, jawaban semakin luas semakin bagus. Semakin ya, bagus. ya. Oke, oh gitu. Jadi semakin luas lokasinya, semakin bagus. Dan semakin ready rerumputannya ataupun pohon-pohon besarnya justru semakin bagus. Ya. Orang wedhus itu kalau memang dalam kondisi kita metabolismenya bagus, terus makannya teratur, nggak ngembung, wetengnya orang kosong lah ya logikanya ya, itu nggak bakal. Ini selase saya campur dengan kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Dan ada rambannya juga. Hijauannya juga tetap ada ya. Jadi klorofil itu kambing tetap betul ya. Kambing ini nunggu umur, kalau nanti ini 2 bulan lagi, nanti kita kasih jantan. Ini betina semua berarti. Betina semua, karena ini belum siap kawin. 60 ekor betina akhirnya. Kalau 3 tahun itu. Betul. Nah itu nanti 20 diperah, 20 kawin, 20 bunting. Contohnya ini yang dari kecil kita piara baik, akhirnya kan sekarang siap kawin kan gemuk-gemuk sudah. Ini Pak, ini luar biasa luar. PE dengan PE mungkin nggak ketika itu juga bisa dijadikan kambing perah super. Maksud super itu semua jenis kambing yang ada di sini juga jenis pakannya ya sama yang dikasihkan. Ya. Kalau ada ramban dikasih ramban, kalau nggak ada ya silase dicampur. Kan silasenya ada daun singkong, ada tebon jagung. Ini silase, ini ada daun singkong, ini ada tebon jagung, beda-beda. 10 ton per hari aja masih banyak yang inden. Dulu itu waktu saya mau bikin ini kayaknya mustahil juga. Siapa yang mau beli kan? Mikirnya gitu dulu ya. Tapi begitu sekarang orang tahu, terus enaknya pakai pakan ini, semua orang beli. Terus efeknya nanti seperti jadi genetiknya bagus, pakannya bagus, SDM-nya bagus. Nah, kalau mau menjadi peternak modern ya itu harus benar-benar kita milih. Kalau kita ternak kambing itu nggak harus kambing perah, nggak harus kambing ABC. Iya. Yang penting apapun itu kalau kita tekuni itu ada hasil. Ada hasilnya ya. Di ilmoni. Iya. Orang ngawur, nah ternak ngawur nggak ada hasilnya. Ini satu musim kemarin nih, kalau 200 juta saya dapat. Dari yang ini aja. Belum kita ngomongnya yang susu. Dalam bisnis peternakan di Indonesia itu terkait dengan peternakan kambing itu ada beberapa jenis macam kambing. Di antaranya yang setelah kita bisa lihat, di antaranya itu ada beberapa ini yang kita namakan Nigerian Goat. Namun topik inti hari ini adalah kita akan bagaimana mengetahui teman-teman yang berbisnis ataupun berusaha peternakan dalam lini khususnya adalah lini kambing perah. Kita akan coba ulas semua, kita akan testimoni semua untuk sebagai pengalaman dan acuan panjenengan semua untuk menjatuhkan pilihan nanti breeding, fattening atau milking. Nah, di sini kita tujuan utamanya adalah milking. Ini hanya sebagai footage pertama karena kita hadir di kandangnya Pak Lurisai. Ini adalah ada beberapa macam kambing yang memang dikoleksi, di antaranya Nigerian Goat, nanti ada Anglo-Nubian, nanti juga ada Sapera, nanti juga ada PE tentunya. Terbaiknya apa untuk bisnis kambing perah? Nanti kita akan ngobrol banyak dan kita akan segera nanti ajak narasumbernya. Kita berada di kandang atas sana karena kandang yang khusus untuk perah adalah ada di kandang atas, dan di sini semi kolonial. Ini adalah kandang-kandang yang memang difokuskan untuk Nigerian Goat. Nah, Nigerian Goat ini sudah jantan dewasa, dan itu ada anak-anakannya dan beberapa induk, dan ini sistemnya adalah memakai sistem kolonial, sistem koloni. Jadi simple konsep karena di sini disediakan lebih dari 5 indukan dan ada 1 jantan dan bereproduksi secara alami, tidak meribetkan. Dan konsep kandang dibutuhkan sebetulnya sesuai keinginan panjenengan, yang mana memang ada saja tempat yang harus teduh, namun ada juga tempat yang umbaran luas karena ini si kambing-kambingnya ini butuh agresif dan aktivitas di luar kandang. Oke, gitu teman-teman, nanti kita segera saja menuju ke kandang atas karena ini waktunya juga udah sore. Kita akan ulas kupas tuntas bagaimana tentang kambing perah itu, bagaimana estimasinya, bagaimana cara memanajemennya. Tentunya ini adalah poin penting yang harus kita pelajari karena ini juga memungkinkan untuk sasaran tujuan berbisnis khususnya kambing perah. Sudah ini di sebelah kiri saya Bapak Lurisai yang punya misi luar biasa, dan sampai hari ini detik ini dipakai teman-teman yang namanya beternak tanpa ilmu menyengsarakan ataupun menyesatkan ya Pak. Nah, ini konsep yang luar biasa dan ini terobosan baru pertama kali dan satu-satunya di Kabupaten Purworejo, mungkin juga di Jawa Tengah.
yang memiliki konsep seperti ini. Dan ini Nigerian Goat Pak ya? Ya. Ini konsep ini dulu terinspirasi dari mana atau bagaimana ini ceritanya Pak Yanto ini? Ya dulu cuman istilahnya pemikiran saya aja. Saya pernah punya kandang dulu bekas buat jemur kambing-kambing Etawa Kontes itu. Ring-ring itulah ya? Enggak, yang sana kan ada umbaran. umbaran. Betul. Lah, dulu saya ngamatin kalau kambing yang tiap hari saya lepas di situ kok sehat gitu loh. Sehat, lebih karena lebih agresif, ya, aktivitasnya lebih ini ya. Yang jelas kan dia gini, kambing itu kan di samping dia butuh makan, butuh minum, butuh mineral, dia juga butuh zat mikro yang lain. Yang itu bisa didapat dari dia berkeliaran itu kadang dia dapat kayak mungkin mineral atau apa yang di alam. Mungkin mineralnya kayak nyokot-nyokot lemah gitu ya. Ya, dia jilat-jilat pager atau apa itu. Lah, dari situ saya uji coba juga. Waktu itu di kandang yang di depan itu saya lepas di situ, dulu masih kambing Etawa itu. Dan ternyata saya mengamati di situ justru kambing apa ya? Lebih klimis. Lebih cepat gemuk malahan ya. Gemuk. Oke. Terus saya lepas jantan di situ. Nah, ternyata jantan akan mengawini betina yang birahi itu nggak usah sampai kita melihat ini birahi apa enggak, tahu-tahu dia sudah dikawin. Jadi memproduktifkan waktu juga. Iya, pernah saya coba kan ada 20 ekor saya lepas di situ. Dan ternyata setelah 2 bulan kita cek ya hamil semua. Tanpa kita harus ngawinkan. Boleh iseng itu ya. Lah ini kalau di manajemen ternak itu nanti gini. Gimana? Akhirnya kita ada hitungan bahwa kita nggak usah terlalu jelimet ngurusin kambing itu sampai detail kawin apa belum, birahi apa enggak. Iya. Otomatis pekerjaan yang harusnya kita ngurusin itu kita buat bisa yang lain gitu loh. Jadi mengefektifkan waktu jelas ya, memproduktifkan waktu. Dan mungkin kalau ini diterapkan di peternak-peternak pemula itu justru nanti gampang jadi, karena rata-rata peternak pemula kan kambing birahi nggak tahu. Ya, kambing harus kawin nggak tahu. Nah, ini dilepas saja pasti kawin bunting. Oke, berarti ada keputusan disimpulkan bahwa kalau dalam dunia peternakan khususnya pemula lebih simpel di konsep koloni ya. Iya. Makanya saya orang yang datang ke sini kan hampir tiap hari Mas Sob ya, untuk belajar dan sebagainya. Betul. Itu saya selalu ngomong kalau kamu mau ternak yang awal itu kamu breeding dengan cara kandang semi umbar. Oke. 1 pejantan 25 induk itu di koloni aja, asal sudah berjalan di sini 6-7 bulan pasti pada lahir anaknya. Jantannya nanti sih golek dhewe ya. Iya. Nggak perlu ribet. Dan jantan tuh tahu ukurannya, dia harus ngawin berapa kali dan sebagainya. Kesel ya mending ngasuh ya. Ngasuh. Gitu. Lebih efektif ternyata dan lebih produktif. Kenapa? Dan ini di tempatnya Pak Luri saya itu yang sifatnya koloni ini sudah ada beberapa titik di bawah satu. Dan kita semakin ke sana nanti bikinnya kandangnya semi umbar semua. Semi umbar semua. Iya, yang di bawah sana juga itu mau saya bangun semi umbar. Kalau saya pikir-pikir ini konsep peternakan yang ada di Purworejo ini di tempatnya Bapak Luri saya ini seperti malah justru konsep di luar negeri seperti ini konsepnya. Iya, ya saya juga sering lihat di YouTube dan sebagainya kan. Ternyata mereka pun diumbar. Iya. Dan udah saya simpulkan lah di sini, saya udah ngalami berapa kali ngoloni kambing jarang yang gagal. Berhasil rata-rata berhasil. Bahkan kalau kita beli dari petani di pasar itu kadang kan kurus-kurus itu. Begitu kita lepas di situ, kita kasih makan yang baik dengan dia bisa istilahnya berkeliaran di semi umbarnya itu semakin cepat. Oke. Menurut pengalaman Pak Yanto, kita akan tanyakan satu pertanyaan yang ini justru mungkin dibutuhkan teman-teman. Ya. Jadi jenis kambing yang bersifat koloni itu kan tentunya tidak tertutup hanya jenis ini dong Pak ya? Semuanya. Semuanya iya. Bisa kan? Semuanya bisa. Oke. Artinya pemahaman teman-teman kadang-kadang kalau Etawa juga harus di kandang satu-satu gitu kan? Kacang harus semi misal. Nah justru kalau saya melihat gini, kenapa perkembangan kambing kontes dan kambing ini pada nggak mau ngelepas itu takut rusak katanya. Padahal itu salah. Saya udah membuktikan kok, justru kambing itu nggak usah dimandikan aja bersih kalau di kandang semi umbar itu. Iya kan. Karena kalau kandang kota itu umpamanya 1,5 kali 2 meter aja. Iya. Dia tidur di situ, kencing di situ, berak situ. Iya, gelem-gelem diturunin ya. Kan kotor. Nah, kalau di semi umbar ini kadang dia kencing di sana, tidur di sana. Betul. Jadi kencingnya nelek di sini nanti dia pasti secara nalurinya itu mencari tempat tidurnya, cari yang paling nyaman ya. Tapi kalau digodak, Pak. Ya, kalau nggak percaya nanti yang di atas kan ada yang kambing putih itu. Ya. Nah, kambing sapera itu. Nanti kan di situ itu enggak jarang saya mandikan. Nyatanya bersih. Nah, dan ini
kalau dia makannya cukup, otomatis pergantian bulu pun teratur. Teratur. Iya. Ora ono fase istilahnya sing sakjane urung mongso rontok yuk sudah harus rontok ya. Jadi makanya kan kita nanti gini, kalau dengan kandang semi umbar itu multiplier efeknya bagus itu banyak. Betul. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita pelajari bahwa semi umbar ini ternyata juga bisa diterapkan tidak hanya pada jenis-jenis tertentu ya Pak ya. Domba bisa, kambing domba bisa. Apalagi? Domba lebih enak lagi ya. Lebih enak lagi. Dan ini masih menggunakan konsep tetap juga keteraturan kambingnya ini pada jam-jam tertentu harus selalu dikasih makan di tempat yang sana Pak ya. Iya. Dan dia kalau lapar dia makan. Di sini dolan sendiri gini. Iya. Nah, tadi kita sempat ngobrol juga dengan populur saya ketika di situ telat makan, misalnya telat ngono wae, dia sudah alami ambilnya ini ya Pak ya. Rumput yang di sini dimakan sama dia. Yang ini langsung otomatis ketika jadwalnya belum ono pakane, ini langsung nalurinya dia mencari sendiri ya. Oke, berarti ada alasan, ada jawaban semakin luas semakin bagus. Semakin bagus. Kan? Oke, gitu. Jadi semakin luas lokasinya, semakin bagus. Dan semakin ready rerumputannya ataupun pohon-pohon besarnya justru semakin bagus. Justru tidak khawatir malah semakin rusak ya? Enggak. Coba lihat aja di sini kan jarang kambing yang kurus. Iya. Padahal kalau kita ngomong dia tidurnya pasti nanti kalau malam di sana kalau dingin ya. Tapi ada beberapa kalau musimnya nggak dingin juga ada yang di luar. Di luar. Juga tidak kembung? Enggak. Nah ini kembung itu kan karena proses memberikan pakan tidak tertib, bukan karena ini yang harus dipatahkan. Banyak orang kalau di tempat saya anginnya kenceng Pak Ento nanti kembung, di sini kurang kenceng gimana? Tapi saya nggak pernah kambing saya kembung. Kalau saya pikirnya ora wedhus itu kalau memang dalam kondisi kita metabolismenya bagus terus makannya teratur, nggak kembung, wetenge ora kosong lah ya logikanya ya, itu nggak bakal kembung. Makanya tempat saya kan saya jadwal jam 9 itu kasih makan. Jam 1 kasih makan, jam 3 kasih makan. Nah, itu tertib tiap hari saat gitu. Nek jam 3 jam 9 ora dikei pakan, jam 3 juga urung dikei pakan, udan deres kanginan leng ngekei pakan jam 5 ya bisa kembung. Karena kembung itu kan sebenarnya gini. Dia perut kosong, makan rumput atau daun. Terjadi fermentasi. Iya. Yang sebagian kosong perut itu diisi angin itu. Karena gasnya, gasnya keluar. Coba jenengan madai rumput di dalam plastik diikat. Ya nguap mendung. Tapi itu, kalau penuh enggak. Itu sama halnya di pencernaan kambing. Coba kalau kita bikin silase, makanya kenapa harus padat ya? Harus padat, diinjak-injak baru ditutup supaya enggak ngembung. Di sini produknya all spec. Jadi Pak Yanto ini juga bisa memberikan solusi ke teman-teman terkait dengan mungkin bibit Nigerian, bibit kambing perah, juga susunya, juga bahkan sampai pakannya. Nah, ini all kita spec produksi pakan. Produksi ya. Banyak sudah teman-teman yang pakai pakan silase dari tempat saya banyak. Banyak yang order pakai tona sebesar saya. Sekarang kita produksi itu 10 ton per hari. 10 ton per hari. Berarti bisa order nih. Dan kemarin ada yang tanya gini Pak Yanto. Saya tuh pengen Mas, gimana solusinya ketika kita mau beternak tapi simpel konsep, artinya apa? Tidak ngerumput setiap hari. Nah, nanti ada solusinya. Nah, jadi gini, kalau kita mau miara kambing supaya nggak ngerumput tiap hari, kita pakai pakan silase, itu ada syarat dan ketentuan. Kalau kita mau pakai silase, mau pakai konsentrat semua beli, itu minimal kambing itu 100 ekor. Ya, kalau kurang dari itu nanti malah mumet hitungannya ya. Dan jenis yang dipelihara, kalau lokal harus di crossing dengan kambing impor. Gitu. Nggak boleh terus domba biasa, domba lokal sama lokal nggak masuk. Dari mungkin nanti sisi Jawa Randu dengan Jawa Randu saling silang sanen atau Nigerian. Terkait dengan harga jualnya juga ya, karena kita operasionalnya duit ya. Nanti nutup sama operasional dan untung. Gitu. Jadi tidak boleh ketika kita percaya diri hanya misal dengan ini Nigerian tok atau domba-domba tok, namun kondisinya ora di cross check dengan biaya kosnya ataupun tidak kita sesuaikan dengan harga jualnya gitu ya, akhirnya ya minus. Kita langsung saja Pak Yanto, ini kita jalan di tempat umbar yang satunya, di kandang koloni yang satunya yang di atas perah ya. Kita akan belajar bareng di sini. Dan kita bisa buktikan di kandang ini ternyata juga kambingnya tetap halus-halus dan tidak ada yang kurus Pak Yanto ya. Nah ini makanya padahal kayak gini cuman ini. Ini silase saya campur dengan kulit kacang hijau. Dan ada rambannya juga. Hijauannya juga tetap ada ya. Jadi klorofil itu kambing tetap butuh ya.
Tapi kalau enggak ada sih enggak masalah, yang penting silasenya juga banyak. Iya, komplit artinya kondisi nanti ramuan yang ada di silase harusnya sudah memenuhi ya. Iya. Karena yang ditakutkan ketika kurang 1-2 unsur nanti juga kebutuhan kambingnya kurang baik juga ya Pak ya. Nah ini kambing-kambing ini nunggu umur, kalau nanti ini 2 bulan lagi nanti kita kasih jantan. Ini betina semua berarti betina di semua. sini. Karena ini belum siap kawin. 2 bulan lagi nanti kita kasih jantan. Ini yang khusus perah ya Pak ya? Iya. Oke, kita akan melangkah bertanya yang agak mendetail ini tentang bagaimana Pak Yanto Lurisai ini menghandle, menjalankan, bahkan sampai gonleng rawat ya Pak. Secara hitung-hitungan nyata nih, realitanya perah sangat menguntungkan atau tidak Pak? Ya sangat lah, karena kalau perah tuh gini, kalau orang miara kambing biasa nggak perah, itu kan dia breeding, ngawinkan kambing, kambing bunting, kambing beranak, yang dijual kan anakannya. Ya. Kalau ini enggak, anakan itu tabungan. Anakan justru tabungan. Yang kita jual susunya. Nah, jadi kambing tetap bahkan bertambah. Oke. Ada standar minimal tidak Pak untuk tingkat keberhasilan kita dalam kambing perah? Misal ada. Jadi kambing perah itu kita kalau mau jalan itu sebaiknya minimal tuh 25. Minimal 25 ekor. 25 itu syaratnya kita genjot, kita breeding ya 3 tahun. 3 tahun. Jangan dijual yang betina. Harus kita simpan. Untuk khusus betina. Iya, karena kita nanti akan memperoleh kalau bisa itu 60 ekor betina akhirnya. Kalau 3 tahun itu. Betul. Nah, itu nanti 20 diperah, 20 kawin, 20 bunting. 20 bunting. Jadi circle-nya per 20 ekor itu ya. Ketemu. Meskipun kita dengan operasional 60 ekor per hari ini itu operasional berapa, itu tetap ada yang produksi dari 20 ekor ya. Jadi kita nggak pernah telat susu. Kalau yang diperah itu nanti harus kawin, yang bunting kan melahirkan. Sudah mana. Jadi circle-nya itu paling enggak minimal ada 60 ekor induk, itu circle per 20 ekor 3 fase ya. 3 fase. Itu aja yang sederhana. Itu paling sederhana. Kalau kita hitungannya menurut teman-teman yang pintar itu akan jelimet sedikit. Kalau saya paling gampang gitu aja. Pak, maksudnya kita menjelaskan yang simpel dan mudah diterima aja ya. Jadi begitu dia diperah, kan kalau 20 anggap saja kita keluar 2 liter lah per ekornya. Kan kita dapat susu 40 liter. Syarat khusus ataupun catatan bila mana kita sebagai peternak kambing perah agar supaya keluar 2 liter atau 1,5 liter per ekor per hari, itu treatment khususnya apa ini? 1,5 liter. Jadi paling enggak kalau saya di 2 liter lah. Di 2 liter dengan standarnya di 2 liter lah. Ya, ini luweh. Jadi nanti kita pilih dulu, genetik itu 50% pengaruhnya. Genetik. Nah, kita pilih genetiknya yang bagus. Minimal etawa, kawin sanen atau kawin anglo full blood. Kita dapat anakan, itu kita istilahnya kita rawat dari kecil. Itu harus bagus perawatannya. Karena penentu tentang ini ya, kalau dari kecil aja rawatan sudah kecendret, kita jangan berharap nanti susunya akan gede. Karena nutrisi yang terserap nutrisi yang terserap untuk perkembangan ambing sampai nanti puntingnya seberapa itu konsistensi dari kecil memang ya. Ini contohnya kan ini udah kita rawat nanti. Ini kalau umur kawin juga nanti kita tentukan minimal 1 tahun. Minimal ya. Aku nang kene iki Pak Yanto, aku ngomong jujur ki serasa di luar negeri ya. Ini nanti kita lihat yang siap kawin, yang sudah yang ada di kandang atas. Ya. Dan ini luas lokasinya memang luar biasa. Ini berapa ribu meter ini Pak Yanto? Ini bawah karena sekitar 1 hektaran lah. 1 hektaran. Ini bahkan di full khusus semua untuk kandang ya. Kandang sama ada yang untuk HPT ada, yang rumput ada. Berarti standar untuk panjenengan minimal per ekor paling tidak harus 2 liter per hari Pak? Iya. Kalau misal kurang, ketemu Pak itu hitungannya? Enggak, nah kalau kurang dari 2 liter nanti kan gini. Gimana? Yang diperah itu nanti kan gendong yang nggak diperah. Iya betul. Nah, untuk makannya. Jadi misal kok 1 ekor hanya di bawah 1,5 liter ya rodok berat berarti? Berat. Berarti ada treatment khusus, ada syarat khusus bagaimana cara untuk supaya 2 liter itu tadi genetik juga ya. Ini contohnya ini yang dari kecil kita piara baik. Akhirnya kan sekarang siap kawin kan gemuk-gemuk sudah. Ini Pak, ini luar biasa. Artinya ini dengan
sudah yang tadi 50% genetik ya. Genetik, terus yang 50% adalah perawatan yang intensif. Terjadilah bentuk seperti ini. Nah, ini berarti iso dikategorikan bahwa ini nanti akan sesuai standar minimal 2 liter. Iya. Oh, gitu. Kalau laktasi pertama kita 2 liter, itu laktasi kedua, ketiganya pasti lebih. 3 liter lebih. Iya, ya 3 literan lah. Iya, karena kan untuk laktasi pertama memang belum sebanyak ketika laktasi 2 dan 3 ya. Karena pembentukan pengembangnya ambing dan bunting memang pada kedua 3 ya Pak ya. Dan ini sudah kawin semua atau belum? Ini hampir semua udah kawin. Hampir semua udah kawin. Ini nanti kalau 2 bulan lagi ini kita pindah yang sana, jantannya. Oh, kolonial jantannya pindah yang tadi, yang 2 bulan lagi siap kawin ya. Oke, ini jantannya yang ini atau ini yang ada tanduknya. Anglo Pak? Iya, Anglo. Oke, ini sudah sapera dengan Anglo atau gimana? Ini sapera, ada yang Anglonya juga udah ada. Betinanya ya, dan ini jantannya Anglo. Full blood. Ini F2. Oh, F2. Oke. Dan ini ternyata genetik yang ada di sini tuh memang menspesifik genetik kambing perah semua, Pak. Iya, saya sudah total ke perah sekarang. Oke. Karena apa ya? Saya kepengen ini bermain di industri. Betul. Ya. Karena kalau kita ngomong konsep kambing, sebetulnya kalau menurut buku pakem awal ya daging dan susu. Iya. Makanya bukunya itu daging dan susu. Tinggal nanti di antara dua itu mau kita kalau skalanya mau ke industri loh. Iya. Bukan hanya sekedar ke hobi. Iya. Berarti pilihlah salah satu ya. Makanya saya kan ini sekarang kan beserta teman-teman plasma itu kan sekarang lagi menambah populasi terus. Jadi saya sekarang wajib di tempat teman-teman plasma pun 1 tahun harus minimal bikin kandang 1 vlog. Minimal. Berarti progres terus. Jadi kalau dia nggak bisa bikin, alasannya apa saya tanya? Karena apa? Nanti kalau dia sudah punya kambing, taruhlah dia 50. Itu progres anakannya, itu tambahnya itu tiap tahun mesti 1 vlog. Iya. Kalau dia nggak bikin kandang, akhirnya dijual. Kalau dijual nggak berkembang. Nah, ternaknya bukan kok semakin tambah banyak. Ya, tambah sedikit. Tambah sedikit. Makanya yang perlu kita jual itu susunya. Tapi kalau anakannya kita tahan. Oke. Untuk induk. Untuk kebutuhan susu sebetulnya, kalau kita ngomong secara jujur Pak Yanto, untuk Indonesia itu baru berapa persen sih? Sebenarnya kalau Indonesia ini sekarang belum seberapa lah. Sekarang saya ini aja, salah satu pabrik yang saya setor itu aja sekarang sudah mintanya tuh kalau bisa itu tiap bulan tuh naik. Makanya saya per minggu panen 500. Dia mintanya minggu depan kalau bisa 550, minggu depannya 600 gitu. Bahkan sampai ribuan liter per minggu ya. Ribuan liter. Artinya kan masih berpeluang sekali untuk teman-teman yang tertarik tentunya yang pingin skalanya kita ngomong bahasa kerennya industri ya Pak ya. Tidak hanya sekedar seneng-seneng kasarannya memang untuk mengarah ke bisnis. Kalau susu itu kan tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman. Ada yang dibuat yogurt, ada yang dibuat kefir, dibuat keju dan lain sebagainya. Nah, sedangkan keju itu kan paling enggak 1 kilo keju itu harus diproduksi dari 11 sampai 12 liter. Nah, kalau dia nanti sudah ada pabrik keju yang memang besar, dia nyerapnya kan nggak karu-karuan tuh nanti. Ada pertanyaan satu Pak. Bagaimana terkait tentang, karena Indonesia kalau kita berbicara kan banyak orang juga ya yang senang ternak. Artinya oke lah kalau kita ngomong ini orang yang seneng seperti ini yang diperah. Misal ini Anglo, sapera dan lain-lain. Ketika ada teman-teman yang punya PE, kita ngomongnya PE usah api-api lagi loh. PE dengan PE mungkin nggak ketika itu juga bisa dijadikan kambing perah super? Maksud super tuh gini. Jadi kalau kambing perah itu yang bisa kita hitung itu dia harus diperah sehari dapat minimal 2 liter dan diperah selama paling enggak 10 bulan. Nah, ini yang di PE yang nggak bisa di situ. Oh, berarti hanya masalah pada durasi aja. Masalah laktasinya itu jarang ya. Kalau masalah ada, tapi nggak banyak gitu loh yang bisa kita perah sampai 10 bulan 1 tahun itu kan masalah diproduksi susunya aja ya. Nanti kan gini akhirnya nggak ketemunya, sedang biaya pakannya sama, tapi hasilnya kan lebih sedikit. Sedangkan sekarang sudah ada jenis kambing perah yang sampai 10 bulan kuat. Iya, yang kita impor kemarin itu kan sudah banyak. Itu di tempat teman-teman kan istilahnya kambing asli full blood. Tapi kan kalau rata-rata sebetulnya kalau kita melihat di Kali Gesing juga kambing PE, kita ngomong PE-PE-an atau PE-PE-an lah. Ada juga loh yang berproduksi 2 liter, bisa 2,5, 1,5. Cuman hanya tadi ya masalahnya. Kalau kita sudah mengarahnya ke perah, berarti kita masa
masa pemerahannya itu yang kalau bisa jenis kambingnya yang panjang berarti. Ya makanya kenapa dulu terkenal kalau kambing perah itu kambing PE atau Etama. Karena kalau dulu adanya kan itu. Dulu kan belum ada Sanen, belum ada. Yang jelas dulu kan belum ada pemainnya di Indonesia ini. Jadi saya mengibaratkan gini, sama-sama mobil kalau buat muat barang, kita pakai Avanza ya bisa. Ya bisa. Dilepas joknya. Ini kurang sesuai fungsi nih. Enggak sesuai fungsi. Ya kalau kita mau muat barang ya pakai L300. Open cup. Kalau kita keluarga ya pakai Avanza Kambing gitu ya. kambing PE ini di sini sekarang hanya untuk silangan. Kayak inilah PE ini. Ini PE, kita silang dengan anglo. Atau gampangannya ini PE ekonomisan lah ya. Ya, ini paling harga 3 jutaan, 2,5 lah. Nanti kita kawinkan lah. Nanti anaknya yang baru kita perah. Oh, gitu. Makanya di dalam usaha itu kita nggak bisa main instan, nggak bisa. Satu instan, dua monoton ya. Nggak bisa. Jadi harus berkembang terus kita sesuai zamannya yang dibutuhkan itu apa ya. Oke, kalau yang ini cempe-cempenya ini juga sudah cross silang Pak atau sudah ini? Itu udah crossing. Oke. Ini aja ini berarti progresnya di sana ini sudah blok sana tadi bunting. Ya. Blok sana itu 2 bulan lagi siap kawin. Ini adiknya yang satu blok ini. Yang ini? Yang ini nih. Ini adiknya yang itu. Oh, gitu. Yang tengah ini. Ya, adiknya yang di Umbaran tadi. Usianya adiknya yang 2 bulan lagi kumat ya. Yang ini adiknya ini. Sudah ini lagi. Ada lagi. Nih loh. Jadi nanti akan berlanjut terus. Berarti secara prinsip awal tetap kalau kita mengkonsep perah memang betinanya tidak dijual ya Pak ya? Ya kalau di dunia industri itu harus banyak. Betinanya itu memang harus progres banyak ya. Jadi kita nggak ada batasan miara kambing itu cuma 100 atau 200 enggak. Kita piara kambing 1000 enggak masalah. Enggak masalah. Oh, yang kita jual susunya kok. Semakin banyak malah semakin bagus. Semakin banyak mesinnya juga semakin banyak produksinya kan. Dan kita semakin enak ngelolanya. Karena apa? Sisa daripada maintenance kambing itu masih banyak kalau kamu nanti banyak. Nek kambingnya banyak, sisanya hasilnya ya jelas tuh. Cuman kalau pemula nggak boleh langsung banyak. Belajar dulu. Ya, minimal 20 ekor dulu lah. 20 ekor dipiara, beranak dipiara, beranak lagi dipiara, tambah banyak tapi bertahap. Kalau untuk konsep pakannya yang jenengan kasihkan di kambing-kambingnya ini tidak ada pembeda berarti ya? Tidak ada. Jadi semua jenis kambing yang ada di sini juga jenis pakannya ya sama yang dikasihkan. Ya. Pokoknya kalau ada ramban dikasih ramban, kalau nggak ada ya silase dicampur. Kan silasenya ada daun singkong, ada tebon jagung, ada kulit kacang hijau saya punya. Jadi 3 itu kita campur, kita mix, baru kita kasih. Ini kalau sebelum kita vlognya kita tutup ini Pak Yanto. Jadi kita boleh dong kalau ada kita melihat sampel-sampel pakan jenengan. Ya ada itu di sana. Supaya nanti juga teman-teman sekalian daripada nanti kita disuruh untuk kembali lagi untuk ini pakannya belum Mas tolong direviewkan. Nah itu kan jadi repot nanti. Nah, jadi ini yang sudah kita siapkan. Kalau yang jumlah banyak di gudang. Kalau ini kan hanya untuk penyediaan yang dibuat pakan besok. Oh ini. Kalau ini komposisinya ini sudah dibilang ini silase. Ini silase. Ini ada daun singkong. Ini ada tebon jagung. Beda-beda. Oh gitu. Jadi ini jenis pakannya yang di dalam ini enggak sama? Enggak sama, ada itu kan nanti mereknya sendiri-sendiri. Kalau daun singkong, tebon jagung. Oh gitu. Nah ini kalau sehari ini saya paling 5. Sekian banyak? Iya sekian banyak, ini 5. Ini kan satunya ada 70 kilo dan 80 kilo. Lah dicampur dengan kulit kacang hijau paling sekitar kulit kacang hijaunya 50-an kilo lah. Berarti ini jualnya per kilo Pak? Ya per kilo, ini kita jual sekarang 1.600. 1.600 per kilo. Itu area jangkauan panjenengan untuk 1.600 minimal berapa ton? Ya kalau beli jarak jauh kita suruh nganter paling enggak 8 ton lah. 8 ton ya. 8 ton itu 1 truk ya. Tapi kalau teman-teman yang deket sini yang mau beli ngecer 1-2 ton itu dia ambil sendiri di gudang. Oh, ambil sendiri. Karena kalau kita antar enggak nanti jadi mahal. Lah iya wong pakan ki obat ini paling 50 perak. Iya. Artinya carane umpama kok si jilur jaluk diterne yo. Ya repotnya di situ. Repot. Dan ini sudah banyak yang menggunakan konsep jenengan. Sudah, ini sekarang saya produksi 10 ton itu kalau orang mau beli harus inden. Paling 2-3 hari baru dapat. 10 ton per hari aja masih banyak yang inden. Dulu itu waktu saya mau bikin ini kayaknya mustahil juga. Siapa yang mau beli kan? Mikirnya gitu dulu ya. Tapi begitu sekarang orang tahu, terus enaknya pakai pakan ini, semua orang beli. Terus efeknya nanti seperti apa, mereka sudah bisa membuktikan tentunya ya. Iya, karena dengan ini kelebihannya itu pakan stabil. Pokoknya per hari saya ngasih pakan kambing saya ini banyak 500 kilo. Ya tiap hari 500 kilo. Iya. Kalau kita ngarit kan
kadang 200 kilo, kadang 300 kilo. Jenis daunnya aja berbeda-beda. Nah, kambing itu butuh konsisten. Iya, konsisten. Butuhnya konsisten. Dan ini dijamin selalu ada ya Pak ya? Ada. Kalau cuman ngecer istilahnya 3 ton ke bawah ada. Tapi kalau yang 8 ton harus inden. Paling nggak 2-3 hari lah. Berarti ini misalnya aku pingin gawe juga, kira perlu inden kayaknya. Enggak, ada. Bisa dicoba nanti dengan yang Mas Sofian. Iya. Ini per kilo. Jadi segini tuh sekitar beda-beda. 70 sampai 80 lah. Ringnya itu ya angka kalau kilonya ya. Daun singkong paling 50-an. Kalau daun singkong. Tank. Dan perlu enggak tambahan lain, Pak? Ketika misal pakai ini ya. Ada perlu tambahan lain apa? Ya kita pakai konsentrat. Konsentrat. Ya, konsentrat kambing perah kan ada. Komplit kitnya ya. Ya, nanti kan nutrisi yang dari silase ini umpamanya kurang ditambah konsentrat akhirnya cukup. Ya. Oke. Jadi komplit karena kambing perah itu kan dia untuk hidup dia sendiri dan untuk produksi susu. Betul. Ya. Diporot double caranya ya. Ya. Artinya kalau mungkin tidak dijelaskan, teman-teman juga mungkin pemahamannya ini tok cukup loh Pak. Oh iya, kalau sudah main kambing perah, kalau breeding cukup. Nah, breeding cukup ya. Tapi kalau sudah kambing perah, logikanya biar berproduksi banyak, stabil produksinya ya harus ada pemicunya lagi. Ya, ada. Ya memang kita nggak, itu tadi saya ngomong di depan kan, kita tuh dalam betulnya tidak bisa instan. Ya. Ini pakan ini adalah salah satu faktor penunjang peternakan yang paling mahal. Betul. Makanya kita harus siap. Betul. Artinya kalau ini diabaikan musnah. Musnah, nanti kambingnya kurus nggak produksi, bubar semua. Om ini prinsip awalnya kita mau konsep kambing perah, kita tidak berani konsisten di pakan ya hancur. Hancur. Iya kan? Kalau kambing kurus nggak keluar susu, keluarnya angin. Oke. Dan ternyata asik sekali karena ini ilmu mahal yang Pak Yanto hari ini berkenan untuk membagikan ke kita semua. Dalam arti beliau kan dalam dunia peternakan itu sudah bahkan puluhan tahun jenengan handling ya. Artinya dari sisi dulu kegagalan jenengan di mana sehingga inovasi lagi. Makanya kan itu dari kegagalan itu kan akhirnya kita berkembang apa yang kurang, lagi, apa yang lebih itu akhirnya kita perbaiki. Oke. Dan ini sudah semua rata-rata di kandang jenengan itu sudah perah semua rata-rata semua sekarang. Oke. Dan tidak ada kambing yang kita bilang kurus ataupun tidak ada kambing yang perutnya kempot Pak ini. Ya alhamdulillah. Kalau yang kurus tuh paling yang baru-baru datang. Ini. Oh iya. Oke. Kalau konsentratnya jenisnya seperti apa Pak Yanto? Kalau konsentrat itu kita pakai tempat temen di Merapi Farm Jogjafit. Jogjafit? Iya. Oke, di sana berarti per packingnya itu per saknya 50 kilo? Enggak, kalau Mas Dani makingnya 25 supaya enteng. Oh 25. Berapa Pak per saknya? Itu per kilonya kalau sampai sini sekarang harga di 58. 58 per kilo ya? Iya. Itu sudah spesifikasinya konsentrat khusus untuk perah ya? Luar biasa. Beda lagi kalau untuk breeding atau untuk penggemukan beda lagi. Konsepnya untuk sentratnya beda lagi? Iya. Mungkin PK-nya yang turun atau gimana Pak? Kalau perah kan protein keringnya tinggi. Jadi untuk misal ini breeding ya. Ini breeding yang Nigerian. Ya. Ini aja tak kasih konsentrat. Ini kasih konsentrat. Cuman konsentratnya konsentrat breeding. Ya, enggak konsentrat perah, tapi takarannya lebih sedikit. Oh, lebih sedikit. Hanya dikurangi porsinya. Ya, supaya dia kalau melahirkan susunya itu besar nih kayak ini. Ambingnya gede-gede ya. Ambingnya kan gede nih, Mas. Oke. Dan dia kalau beranak 2 cukup. Betul. Tapi kalau nggak gemuk, nanti beranak kurus nggak keluar susu, anaknya mati nanti. Jadi gagal juga nanti ya dalam breeding. Kan harus. Oke, berarti sebetulnya rumus utama adalah ketika kita mengarah ke baik itu mau breeding, fattening ataupun milking, itu konsistensi paling penting adalah pakan, Pak ya. Jadi genetik itu 50% menentukan, pakan 50%. Sebaik-baiknya genetik, kalau pakannya nggak ada. Kuwi sing arep sak tanyakan. Hancur. Sekarang kita sudah mahal-mahal nih. Sudah mahal-mahal kita beli genetik ataupun impor gitu, logikanya impor. Tapi kalau kita makan ini sak-sake, apakah sudah akan menentukan keberhasilan? Saya mengibarkan gini aja. Kita bersaing di arena MotoGP lah. Ya. Dengan motornya Ducati atau Yamaha, speknya MotoGP, yang naik Rossi, bahan bakarnya juga tertentu. Ya. Coba itu yang naik saya. Orang mebur malah kan. Jalan paling belakang, overlap berapa kali nanti kan? Jadi memang pendukungnya, faktor pendukungnya semua harus pro ya. Iya.
Jadi genetiknya bagus, pakannya bagus, SDM-nya bagus. Nah, kalau mau menjadi peternak modern ya itu harus benar-benar kita miliki ya. Iya, Jadi tidak sekedar hanya teori tok. Iya. Oke. Pak Yanto, plasmanya sampai hari ini ada berapa? Kalau yang sudah konsisten dengan kita ada 40. 40. Tapi yang sudah merah baru 20. Baru 20. Ya. Yang 20 itu baru launching. Baru OTW. Oh, OTW. merah. Jadi dia masih memperbanyak populasi. Itu ada di wilayah mana aja, Pak? Di Projo. Di Projo aja. Dan itu semua susunya nanti menginduk ke jenengan. Semua saya. Makanya tadi yang di depan itu kan saya bangun ruangan itu. Betul. Nanti untuk nyimpen susu. Oh, yang dulu gazebo di. Nah, itu saya rubah jadi itu ruang susu nanti. Oh, gitu. Jadi di situ nanti besar-besar yang khusus dari plasma jenengan masuk. Ya, nanti situ. Makanya kita siapkan. Oke, mantap. Dan ini harus kita sertakan nomor teleponnya Pak Yanto, karena di belakang sana banyak sekali tentunya yang masih bingung, Pak. Artinya sebetulnya teman-teman di Indonesia itu tidak harus kambing AB, Pak. Yang jelas itu bagaimana yang bisa konsisten, bagaimana jejak bermitra, dan bagaimana yang menguntungkan. Karena pada logika awal adalah ketika sudah keluar duit itu kan logika normal, ya mudah duit itu, Pak. Kalau hanya untuk misalnya ngebrah-brah duit, caranya warna-warna, goneng kasino, goneng intinya rampung urusannya kan gini. Kalau kita ternak kambing itu nggak harus kambing perah, nggak harus kambing ABC. Iya. Yang penting apapun itu kalau kita tekuni itu ada hasil. Ada hasilnya ya. Di ilmoni. Iya. Orang ngawur, ternak ngawur nggak ada hasilnya. Oke. Sekarang kita ambil contoh gini, saya ternak kambing kacang aja laku. Dan menguntungkan. Nyatanya badannya ya? Karena dikonsistenkan. Iya. Ini satu musim kemarin nih, kalau 200 juta saya dapat. Dari yang ini aja. Belum kita ngomongnya yang susu. Luar biasa. Ini contoh, salah satu contoh. Ini kambing ini kan kambing kacang, kambing potong. Kita kolaborasikan dengan Nigerian. Anaknya jadi bagus. Kita bikin F1, F2. Iya. Akhirnya harganya naik. Harganya dibanding kambing potong lah ya, lebih tinggi lagi. Karena sudah ada Nigeriannya ya. Dibanding hanya full kacang misalnya. Mau kita ternak domba pun nggak apa-apa, tapi ya silangannya dor perak powasi. Jadi kita berinovasi lah ya untuk menembus pasar itu karena butuh variasi juga. Dan zaman, Mas. Zaman itu sekarang udah harus. Gitu. Kita ikut lah. Kita di masa-masa yang modernisasi ini, jadi kita harus ikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman, nggak boleh monoton juga ya. Oke. Gitu teman-teman, all speknya adalah di sini juga berbagai macam kambingnya juga ada, dari konsep sistem milkingnya juga sudah jelas, dari genetiknya juga yang harus seperti apa sudah jelas, bahkan sampai di pungkasannya pakan. Ketika panjenengan semua juga ingin ternak tapi rodok trouble di pakan, ketika memang ada skala minimalnya tadi ya, ketika kita menggunakan pakan itu nanti semua beli, berarti kan memang ada standar minimalnya ya, untuk dan jumlah ternaknya. Dan nggak boleh bahasa Jawa maneman karo pakan. Kan banyak peternak itu kadang ngeret. Wah, ngeret. Karena ngeret ada hati. Ngeret malah rusak udah ya. Harus yang total ya. Kita punya mobil pertama. Iya. Begitu kita kasih pertalite ya mejen. Oke, teman-teman, tuntas sudah gitu Pak Yanto ya. Terima kasih sekali ilmunya, karena panjenengan sudah hari ini sore ini membeberkan seluruh pengalaman panjenengan tentunya ke teman-teman peternak. Tentunya ke teman-teman viewer kami Kalising TV yang mana kemarin masih banyak-banyak sekali yang mengalami kebingungan. Buntu, mengalami sulit untuk memilih, dan saat ini konten yang di tempatnya Pak Luisan ini adalah sebagai juga alternatif salah satu pilihan. Jadi nanti tentukan pilihan panjenengan mau arahnya kemana. Tentunya di Indonesia itu kan daerah yang sangat agraris sekali ya, sangat luas dan sangat memungkinkan untuk ternak, dan tidak menutup kemungkinan semua kambing bisa di Indonesia hidup. Nah, tergantung panjenengan semua. Dan tentunya selalu ikuti channel Kambing-Kambing Kalising TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat sore dan matur nuwun. Setengah jam bosan.